Ledakan besar diikuti kepulan asap tebal terjadi di Beirut, Lebanon, menyusul serangan Israel pada Rabu pagi. Warga Beirut terbangun oleh suara drone yang melesat di atas kota. Militer Israel memperingatkan penduduk di pinggiran selatan untuk mengungsi jelang serangan udara pada pagi hari. Ledakan menghantam sejumlah wilayah di Lebanon. Israel mengatakan mereka membalas dendam terhadap serangan kelompok Hizbullah. Media pemerintah Lebanon melaporkan setidaknya 4 orang tewas dalam serangan Israel yang terbaru ini. Asap mengepul di zona industri Fujairah, Uni Emirat Arab, menyusul kebakaran yang disebabkan oleh puing-puing pesawat tanpa awak dari Iran yang berhasil dicegat sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Fujairah memiliki kepentingan strategis sebagai rute ekspor alternatif dan pelabuhan pengisian bahan bakar di luar Selat Hormuz. Konsulat Amerika Serikat di Dubai juga diserang oleh drone Iran. Serangan ini memicu kebakaran. Video memperlihatkan ledakan di sekitar gedung konsulat disertai kepulan asap hitam, sementara warga terlihat berlarian menjauh dari lokasi kejadian. Menteri Negara Kerjasama Internasional Uni Emirat Arab, Rim Al-Hashimi, mengutuk serangan rudal dan drone yang dianggap sebagai serangan Iran terhadap kedaulatan negaranya. Al-Hashimi menambahkan setiap pelanggaran kedaulatan Uni Emirat Arab atau negara teluk manapun tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia menekankan negaranya tidak akan berkompromi dalam melindungi kedaulatannya. في الأيام الأخيرة تعرضت دولة الإمارات إلى جانب دول الخليج ودول شقيقة وصديقة لسلسلة هجمات إيرانية سافرة في سياق تصعيد إقليمي خطير وغير مسبوق. Dubes Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, menyayangkan sikap sejumlah negara Arab yang menyudutkan Teheran menyusul serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Menurutnya, langkah militer yang ditempuh Teheran merupakan bentuk perlawanan atas serangan yang lebih dahulu dilancarkan AS bersama Israel dari pangkalan-pangkalan militer negara tetangga. این در حالیه که جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ خودش چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده و هرگز به هیچ همسایه یا کشوری حمله نکرده ولی الان بر اساس منشور ملل متحد دفاع از خودش رو حق خودش میدونه و به پایگاه‌های آمریکا در تمامی کشورهای منطقه. Perang terbuka antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat pecah sejak Sabtu pekan lalu. Serangan awal dilakukan dengan pemboman ke ibu kota Teheran yang berujung pada tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, beserta sejumlah jenderal dan pejabat lainnya. Iran membalasnya dengan melancarkan serangan ke Israel dan sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, serta Arab Saudi. Merasa teritori negaranya diserang Iran, Uni Emirat Arab menekankan tidak akan kompromi untuk melawan. Berdasarkan laporan Al Jazeera, sampai 3 Maret 2026, perang AS Israel versus Iran telah berdampak ke wilayah 12 negara di Timur Tengah. Mampukah Iran menghadapi AS Israel yang didukung sekutunya di Eropa dan Timur Tengah? Kita akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio sudah bergabung pakar strategi alumni US Air War College Masma Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pak Agung, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore. Terima kasih sudah datang bersama kami. Kemudian lewat sambungan dalam jaringan juga bergabung dosen ilmu politik Universitas Udayana Efata Filomeno Borromeo. Pak Efata, dengan Tifa di sini, selamat sore. Selamat sore Mas Tifa, selamat sore Pak Agung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai sudah ada penekanan dari Uni Emirat Arab tidak akan kompromi untuk melawan. Menurut Anda ini eskalasinya bakal lebih luas, Pak Agung? Akan Timur Tengah akan melawan? Langkah Iran yang menyerang beberapa titik di wilayah Timur Tengah dalam beberapa waktu kebelakang ini? Pernyataan mengatakan bahwa sangat menyesalkan serangan oleh Menteri dari Uni Emirat itu adalah normatif ya. Saya lihat bahasanya normatif. Tapi sungguhnya yang mereka inginkan adalah perselisihan ini atau konflik ini selesai sedemikian rupa. Perlu kita ketahui bahwa Iran telah menyerang hampir 27 sasaran, yaitu pangkalan udara dan pelabuhan di seluruh Teluk, bahkan sampai menyerang ke Turki juga, pangkalan Ikrilik.
semuanya itu ada yang dihancurkan, ada yang separuh dilumpuhkan, ada yang tidak bisa digunakan. Namun yang pasti untuk armada laut Amerika sudah tidak bisa lagi mengisi logistik senjata, bahan bakar di Teluk. Dia harus ke Italia dan itu bukan pilihan, atau pergi ke India. Karena di daerah Turki, di pelabuhan di sana sudah tidak aman juga. Paling ke Siprus, tapi Siprus dalam jangkauan. Mungkin ke India. Jadi masalah terbesar adalah Amerika sekarang harus merestrukturisasi bagaimana mereka beroperasi. Karena hampir seluruh pelabuhan dan pangkalannya diserang oleh Iran. Dan ini menimbulkan pelanggaran kedaulatan. Tapi sesungguhnya menurut logika, pada saat suatu negara bersedia menampung pangkalan udara negara lain, dan pada saat negara lain menggunakan pangkalan untuk menyerang, maka kedaulatannya itu sudah tercemar ya, sudah tidak bisa disamakan. Karena pangkalan itu digunakan untuk rencana, untuk penyerangan, untuk pengisian logistik, untuk mensuplai peperangan. Dan itu adalah sasaran yang sah menurut hukum perang. Tapi kalau kemudian akan membalas serangan itu tidak akan mungkin menurut Anda? Tidak ada untungnya. Apa untungnya? Apa mau ikut terlibat? Karena sesungguhnya kan mereka bersampingan ya, bersebelahan. Lebih bagus ini selesai, nanti urusan mungkin diganti rugi atau apa. Tapi sungguhnya kalau sampai ikut berperang dan mereka simpati rakyatnya gimana kalau mereka berada di pihak Israel, itu kan menjadi masalah lain. Oke. Pak Efata, kalau Anda membacanya ini eskalasinya dengan makin kesini makin intens, Iran masih punya kekuatan nggak? Kalau kemudian mereka mengambil langkah Selat Hormuz ditutup, mainannya sekarang ke level ekonomika atau ada strategi lain yang Anda baca di sini? Baik, terima kasih Mas Tifal. Tentu saya melihat bahwa Iran sedang memainkan strategi cumi-cumi ya. Jadi kita bisa melihat ketika tubuh besarnya yang sulit bergerak karena dihajar, cumi-cumi itu biasanya mengeluarkan tinta pekat ya ke segala arah dan juga akhirnya membingungkan musuh yang ada. Nah maka dalam konteks kali ini kita bisa melihat bahwa perang ini naskahnya dan endingnya itu memang belum terlihat. Nah maka dari itu langkah yang bisa dilakukan oleh Iran hari ini adalah mencoba untuk menutup Selat Hormuz. Tetapi Selat Hormuz adalah salah satu nadi perekonomian utama dari Iran. Maka ini tidak akan pernah ditutup dengan sangat lama. Dan kalau terkait dengan proksi ekonomi dan lain sebagainya, saya kira saya belum melihat Iran memiliki kemampuan demikian. Tetapi tentunya perang ini akan sangat mahal dan perang ini akan membuat Amerika menarik diri karena kita bisa melihat bahwa kalkulasi yang dilakukan ini bisa kita katakan mother of miscalculation. Jadi ada kalkulasi besar ketika menyerang Iran itu sendiri dengan perang yang cukup lama dan mampu mereka hadapi. Oke, sehingga kalau Anda baca ada kemungkinan tidak Rusia dan juga Tiongkok akan mengambil peran juga nantinya secara real begitu? Ya, kita bisa melihat peranan Tiongkok dan juga peranan Rusia di sini tentu sangat aktif ya untuk menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi kedua belah pihak sebenarnya sudah bekerja sama dalam nilai-nilai ekonomi. Ketika minyak Iran itu ditahan kurang lebih sekitar 80%, justru minyak yang dijual oleh Rusia dibeli enak sekali oleh Cina begitu. Nah maka mereka tentu menyuarakan kedamaian, kebaikan agar kedua belah pihak bisa saling memahami bahwa ini adalah satu kontestasi yang akhirnya merugikan dunia secara utuh. Sekarang 12 negara, nanti ke depannya bisa tambah banyak. Kita bisa melihat juga Pakistan mulai menunjukkan nilai-nilai bahwa mereka simpati dan juga ada beberapa negara-negara di Teluk yang akhirnya mulai merasa bahwa wah ini ada suatu permainan yang akhirnya menyebabkan semua pihak merasakan kerugian yang sangat signifikan baik dari ekonomi dan juga baik secara fisik. Oke, Pak Agung, kalau kemudian mengutip pernyataan dari Trump bahwa perang ini bakal berlangsung dalam kurun 4-5 minggu, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan menurut Anda? Itu pernyataan dari orang yang tidak mengikuti nasihat daripada Kepala Staf Angkatan Perangnya. Kepala Staf Angkatan Perang Amerika menyebutkan bahwa ini jangan dilanjutkan karena kita objektif tidak jelas dan kita sudah pas-pasan ini persenjataan kita khususnya rudal yang digunakan untuk ini. Namun pada saat penyerangan ini sungguhnya yang mulai itu Israel. Marco Rubio itu Menteri Luar Negeri itu menyatakan sebetulnya yang mulai Israel. Habis itu kita mengambil keputusan untuk ikut. Nah itu masalahnya berarti keputusan itu adalah keputusan bukan perhitungan militer. Itu perhitungan politik atau perhitungan lainnya yang tahu hanya Trump dan geng di dalamnya. Dan itu justru benar seperti dikatakan oleh beliau bahwa ini perang yang tidak akan dimenangkan dengan takluk seperti biasa. Perang ini akan berakhir dengan ada pihak yang akan mundur sendiri. Kenapa? Karena tidak sanggup meneruskan. Jerman Perang Dunia Jerman Perang Dunia Pertama. Itu mundur bukan karena kalah di pertempuran. Tidak pernah dia kalah di pertempuran. Karena apa? Logistik. Begitu Amerika masuk ke dalam perang,
maka dia kalah secara logistik. Sesungguhnya dalam bahwa taktik itu sekarang levelnya taktik, yang menyerang, menggebom, membunuh itu tactical. Level taktik itu bisa memenangkan pertempuran. Tapi strategi membentukkan kemenangan perang. Serta merta Iran diuntungkan di sini atau ada strategi lain yang rasanya perlu dicermati? Ini duel strategi. Jelas Amerika nggak ada strateginya. Dari pernyataan yang disebutkan oleh Trump dan menteri-menterinya, waktu ada pertanyaan ini habis ini bagaimana? Oh nanti bagaimana? Yang jelas kita sudah menihilkan kemampuan Iran untuk melakukan serangan, menihilkan kemampuannya mendukung terorisme. Setelah strategi apa? Malah marah itu. Menteri perang itu, si Hexet itu malah marah. Artinya nggak punya, orang Amerika bilang dia nggak punya strategi. Nah kalau nggak punya strategi, betul jago. Tentara Amerika itu jago. Saya sekolah di sana, 2 kali sekolah di sana. Itu jago, pinter, alatnya hebat. Tetapi masalahnya sebelum ini mereka terlibat menyuplai ke Ukraina. Hampir mungkin separuh senjataan dikirim Ukraina. Sekarang Tomahawk-nya, rudal Tomahawk sudah hampir habis yang digunakan untuk menyerang. Kemudian segala bom pintar, segala itu sudah depleted. Tapi yang paling penting sekarang rudal Hanut. Kalau mereka bisa menyerang Iran, pertanyaan berapa lama mereka bisa bertahan? Mampu menyerang selama 2 minggu, 3 minggu. Tapi mampukah dia bertahan lewat dari minggu ini? Apakah cukup rudalnya? Sekarang negara Teluk sudah menjerit pada Amerika, tolong berikan kami rudal tambahan untuk Hanut. Amerika jawabannya, mohon maaf saya tidak bisa berikan, saya akan berikan ke Israel. Sakit hati nggak itu? Negara-negara Teluk yang mempercayakan keselamatannya pada Amerika. Pak Efata, nyampe nggak nih 4-5 minggu seperti yang dinyatakan Trump itu perang bakal terjadi? Ya, faktor utamanya memang Amerika ini paling jago untuk melakukan strategi gunting dan juga lem ya. Mereka merasa bahwa dengan cara memotong kepala ular, maka selesai sudah, negosiasi akan berjalan dengan damai, aman, sesuai dengan kehendak Amerika. Dengan konsep Madman teorinya mereka. Tetapi pada kenyataannya, ketika banyak negara yang mulai menunjukkan simpati, ketika akhirnya banyak pihak yang merasa bahwa perang ini adalah salah satu bagian yang paling eksistensial ya dalam kehidupan manusia, dan kita tahu bahwa perang yang cukup panjang nanti akan menyebabkan krisis energi di seluruh dunia, maka tentu hal ini tidak akan begitu sangat lama harusnya dilakukan. Dan sanksi-sanksi yang diberikan oleh dunia kita bisa melihat meskipun Perancis mengirimkan kapal perang mereka, tetapi fungsinya masih netral aktif, belum melakukan serangan secara utama. Atau misalkan kita lihat Inggris boleh menggunakan berapa pangkalan-pangkalan udara mereka. Ya tentu ini tanda bahwa memang ada aliansi yang cukup strategis dilakukan kedua belah negara. Jerman juga sama, ada beberapa negara yang ikut. Tetapi kalau kita lihat ternyata ke depannya ada banyak negara yang bersimpati juga dengan Israel dan Amerika, tentu Amerika dengan Israel tidak akan takut. Mereka akan merasa bahwa, dan seperti yang disampaikan oleh salah satu jenderal di Amerika, perang ini hanya bisa dimenangkan apabila aliansi NATO bersatu dan menyerang Iran secara bersamaan. Itu yang bisa saya lihat. Kalau kemudian konteks imbas eskalasinya, sorry saya potong Mas. Kalau kemudian kita lihat eskalasinya sudah sejauh ini dan efeknya global, adakah sesungguhnya Mas negara yang setara dengan AS dan Israel untuk bisa jadi penengah di tengah konflik ini, Pak Efata? Ya, untuk menjadi penengah kita mungkin menggunakan pendekatan historis. Kita bisa melihat Yaman dalam diplomasi tidak langsung yang sudah terjadi berkali-kali dan netralitas mereka yang sangat teruji. Kita juga bisa melihat ada beberapa negara yang berpotensi besar seperti Qatar juga ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa posisi Indonesia yang menyampaikan bahwa mereka mampu melakukan koordinasi dan memanfaatkan momen ya dari kedua belah pihak untuk menghentikan perang. Tetapi kalau secara militer yang bisa menghentikan perang dan mengintervensi yaitu Rusia, Cina, dan mungkin Korea Utara nanti yang sebagai kartu liar yang tiba-tiba saja ikut dalam diplomasi ataupun situasi konflik yang terjadi di Iran. Demikian. Kalau kans Indonesia, karena Pak Prabowo juga sudah menyatakan, pemerintah sudah menyatakan siap untuk jadi mediator kalau kemudian itu dibutuhkan. Kansnya gimana menurut Anda kalau jadi Indonesia mediator? Kansnya ya lumayan lah, cuman masalahnya kan kita bukan pemain di konflik besar ya. Terus masuk ke dalam ini tentu kita harus mempunyai pengalaman dan saya tidak menganggap remeh kita bisa ya. Namun sesungguhnya menurut saya yang paling berpotensi untuk ini karena sesungguhnya kan ini sebetulnya adalah proxy war nih. Pihak Amerika langsung terjun berhadapan dengan Iran dan Iran merupakan proksinya Cina dan Rusia sebetulnya. Rusia memberikan teknologi dan ini kemudian khususnya untuk rudal hipersonik yang hebat sekali nih, yang top ini sama lain, dan kemudian Cina untuk spare part. Teman yang paling tepat adalah India. India kemarin datang ke Israel menyatakan saya di belakang Israel. Tapi sesungguhnya India itu apa? India itu adalah partner daripada Iran.
mereka itu satu budaya. Mereka sama-sama basics daripadanya Sanskrit. Mereka di sepanjang itu bagian India lah bagian daripada kekaisaran Persia sebetulnya. Jadi hubungan dekat itu sebetulnya dekat sekali. Dari segi kulturnya udah Dari dapat segi kultur budaya dekat. Jadi yang paling cocok itu India. Kalau Cina, Rusia jelas mereka pemain, mereka di belakang layar Iran dan sebagainya. Sama seperti Rusia berhadapan sama Ukraina, di belakangnya itu NATO dan Amerika. Sekarang posisinya seperti itu. Cuman India adalah yang paling memenuhi syarat saat ini. Oke. Pak Agung Sasongkojati, terima kasih sudah datang di studio. Pak Evata, terima kasih juga sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore.